Apa mau dikata? Walaupun survei politik menunjukkan 80% masyarakat umum menyatakan puas atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pada kenyataannya, pada realitasnya, di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Tingkat kepercayaan pebisnis dan investor terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari kabinet Pak Prabowo adalah negatif. Coba deh kita perhatikan dua indikator ini. Dua indikator yang rasanya lebih akurat dalam menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang pertama adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, harga saham di bursa saham kita sudah anjlok. Sudah turun secara konsisten. IHSG turun di kisaran 7.700 menjadi 6.500. Dalam kurun waktu 4 bulan, rata-rata harga saham turun sekitar 15%. Data yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, nilai 1 dolar Amerika terhadap rupiah melonjak cukup tinggi. Harga 1 dolar Amerika naik dari kisaran Rp15.000 menjadi sekitar Rp16.500. Dalam kurun 4 bulan, nilai 1 dolar Amerika naik sekitar 10%. Semestinya nih, dua indikator ekonomi ini bisa jadi sinyal bahaya buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Turunnya harga saham dan juga turunnya nilai rupiah, ini mengindikasikan para pelaku bisnis dan investasi multinasional sebetulnya ragu akan masa depan ekonomi negara kita. Mereka nggak punya kepercayaan sama pemerintah. Selain dua indikator tadi, IHSG dan kurs dolar, masih banyak indikator ekonomi yang mestinya sudah mengkhawatirkan kita semua. Sadarlah, kondisi ekonomi Indonesia nggak secerah yang dikatakan oleh Pak Prabowo maupun Opung Luhut Panjaitan. Indonesia benar-benar menuju awan gelap. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan adalah terjadinya deflasi atau penurunan harga di 2 bulan pertama tahun 2025 di bulan Januari dan Februari. Awal minggu lalu, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen yang menunjukkan kalau di bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,48% terhadap bulan sebelumnya. Komoditas utama penyebab turunnya harga adalah diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Deflasi di bulan Februari ini melanjutkan situasi di Januari yang mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 0,76% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga dalam 2 bulan secara berturut-turut seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya kalau daya beli rakyat, khususnya kelas menengah, sudah turun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang, sehingga harus mengurangi belanja. Indikasi ini dikuatkan juga dengan meningkatnya pinjaman online masyarakat yang naik sekitar 45% dalam setahun terakhir. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yang cuma naik 30%. Selain pinjaman online, pinjaman rumah tangga ke bank juga bertambah, naik sekitar 10% dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu, seperti sudah banyak diberitakan, kita pun menghadapi gelombang PHK massal. Seperti yang terjadi di pabrik Sritex, pabrik Sanken, pabrik alat musik Yamaha, 2 pabrik sepatu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu atau bahkan mungkin seratusan ribu buruh pabrik sudah kehilangan sumber pendapatan dan sumber penghidupan mereka. Penghematan atau efisiensi pemerintah membuat situasi ekonomi yang sulit ini menjadi semakin runyam. Industri perhotelan jadi korban pertama akibat lembaga-lembaga pemerintah nggak lagi melakukan kegiatan di hotel-hotel. Industri perhotelan dikabarkan sudah mulai juga melakukan PHK kepada para karyawannya akibat sepi pengunjung.
Selain industri perhotelan, para kontraktor dan pekerja infrastruktur juga mulai bakal banyak yang menganggur akibat berkurangnya proyek-proyek pembangunan pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bisnisnya pada proyek pemerintah. Semua industri tersebut, perusahaan di bidang tersebut, dan juga pekerja di sektor tersebut, mereka semua bakal menghadapi masa-masa yang sulit karena sepi pekerjaan. Dari sektor perdagangan, kita membaca pemberitaan kalau pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta ternyata nggak seramai biasanya di awal bulan Ramadan ini. Padahal, biasanya setiap menjelang puasa, geliat di pasar-pasar sudah mulai terasa dan meningkat tajam. Kondisi pasar-pasar ini jadi penegas kalau daya beli masyarakat sudah menurun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian juga sudah mulai nih merasakan kesulitan ekonomi? Tulis pengalaman dan analisa kritis kalian di kolom komentar. Dalam kondisi ini, kondisi ekonomi yang mulai sulit, Presiden Prabowo melakukan blunder fatal dengan menghadirkan Danantara. Alih-alih memberi angin segar, kehadiran super holding ini malah semakin menegaskan ketidakpercayaan pelaku pasar kepada pemerintah. Nilai IHSG semakin turun dan nilai tukar dolar semakin melejit, menuju angka psikologis Rp17.000 per dolarnya. Dan di saat bersamaan, lembaga finansial multinasional Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International dari equal weight menjadi underweight. Artinya, saham-saham Indonesia dianggap sudah kemahalan. Peringatan ini bakal diikuti pelepasan saham yang semakin jor-joran. Bisa diprediksi nilai IHSG bakal semakin terpuruk setelah ada peringatan ini. Jadi gimana nih? Masih mau ikut kata-kata Opung Luhut kalau Indonesia nggak gelap? Indonesia masih cerah? Masih percaya sama sesumbar Opung Luhut? Nah, sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan semua indikator suram ini, apakah ini mengindikasikan Indonesia bakal menuju krisis ekonomi? Apakah negara Ya, turunnya nilai saham, turunnya nilai rupiah, katanya tadi bakal bisa membuat pusing lah ya orang-orang istana, gitu ya. Kalau kita melihat PHK terjadi di mana-mana, belum lagi nanti sebentar lagi akan bayar hutang ke luar negeri, lalu kemudian kenapa ada PHK massal ini? Karena diduga ya mungkin perusahaan ogah lah kasih THR. Ini kan terjadi hampir setiap tahun juga. Momen-momen seperti inilah di bulan puasa, kadang-kadang menjelang lebaran dan segala macamnya. Itu terjadi hampir setiap tahun, teman-teman ya. Nah, tapi yang kita mau di sini adalah bagaimana pemerintahan saat ini dapat menangani permasalahan itu, persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia tentunya. Nah, ini kan PHK massal ya terjadi di mana-mana. Lalu kemudian nilai rupiah menurun. Banyak sekali memang tantangan-tantangan yang muncul, yang datang di tengah-tengah bangsa kita, khususnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya yakin teman-teman juga tadi sudah mendengarkan dan memahami, jadi saya nggak terlalu jauh lah untuk mengulas ke sana gitu ya. Saya coba membaca komentar dari Devkris Bakdim. Kebanyakan menteri malah nggak becus ngurus ekonomi, cuma omon-omon. Ini bom waktu peninggalan Mulyono yang melululantakkan ya Presiden Prabowo. Dan sudah saya perkirakan sebelumnya, sumbernya utamanya ya perilaku ugal-ugalan Mulyono selama 10 tahun memerintah mengeruk uang negara dengan tidak terkendali serta pinjaman atau hutang luar negeri yang sangat masif. Saya bisa menduga mungkin Pak Jokowi pada saat itu ya udah ngutang aja terus tuh. Toh juga ini akhir masa jabatannya dalam 2 periode. Nanti juga yang mikirin presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo yang memikirkan itu.
Sekarang kan jadi masalah besar, jadi tantangan besar bagaimana dalam menuntaskan menangani perihal-perihal semacam ini. Nah, jadi memang ini tugas berat dari warisan Jokowi yang diwariskan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dulu Pak Jokowi dengan seenaknya menggelontorkan anggaran ke sana kemari, dengan seenaknya pinjam sana pinjam sini tanpa memikirkan dampak ke depannya seperti apa, siapa yang nanti yang bayar, siapa nanti yang bertanggung jawab, tanpa memikirkan hal itu sedikit pun saya rasa. Kalau beliau memikirkan hal itu, tidak mungkin beliau melakukan hal-hal seperti yang pernah dilakukan di periode keduanya gitu ya. Atau selama dia menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, selama 2 periode. Tentu bagus katanya tadi, bukan tadi ya, tapi saya rasa bagus pembangunan infrastruktur, jalan-jalan ini, jalan-jalan tol gitu dan segala macamnya. Tapi kalau berhutang jangan dulu deh. Jangan deh terlalu memaksakan untuk bangun jalan tol. Bangun meningkatkan UMKM aja kemarin udah bagus sebetulnya. Meningkatkan UMKM, semacam pendidikan ekonomi kreatif dan seterusnya. Jalan tol juga kan memang hanya menuju akses atau mempercepat jangkauan antar daerah ke daerah yang lain melalui jalan-jalan tol. Tapi apakah seluruh masyarakat Indonesia jalan tol, menggunakan jalan tol? Ya kagak. Jadi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya udah nggak ada lagi, teman-teman. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu ya. Rakyat yang mana gitu ya? Ketika meminjam sana kemari, hutang bengkak dan segala macamnya, yang nanggung siapa? Rakyat melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita. Jadi itu sebetulnya memang ini betul-betul ya, saya melihat ini memang yang diwariskan Jokowi lah kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo memang orangnya tegas ya. Beliau ini kita lihat lah ya, ketulusan beliau ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat tulus sekali Presiden Prabowo ini. Tapi itu tadi banyak tantangan-tantangan yang memang ini menjadi sebuah tuntutan rakyat kepada pemerintahan ini, yang pada awalnya pemerintahan ini belum tahu seperti apa masalahnya, misalnya seperti itu. Atau sudah tahu misalnya ada hutang sekian-sekian, ini terjadi, itu terjadi, ya gojolak terjadi di mana-mana dan sebagainya. Tapi yang disalahkan ya saat inilah yang dituntut kepada Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo itu diterima beliau dari warisannya Mulyono, Jokowi. Makanya nggak heran kalau kita melihat aksi demonstrasi massa menuntut agar Jokowi diminta pertanggungjawaban dan diadili. Seperti itu logika berpikirnya ya. Ini bagi logika saja, kita awam akan hukum ini itu, kita awam lah gitu ya. Tapi kita punya logika berpikir yang sangat ya biasa katakan masih adalah cerdas gitu ya. Prabowo dulu waktu kampanye minta-minta, berilah kepercayaan kepada kami untuk memerintahkan negeri ini. Sudah, kaum 58 sudah memberikan itu puas ya. Kami pengusaha kecil dalam sektor komponen bahan bangunan, usaha kami sejak zaman Orde Baru cukup berkembang. Puncak perkembangan kami pada masa Presiden Habibie. Sejak zaman rejim Jokowi, usaha kami banyak yang bangkrut dan gulung tikar, pabriknya ditutup dan dibongkar. Dalam era Prabowo lebih banyak lagi yang menghentikan usahanya dan bangkrut dengan menanggung banyak hutang. Semoga Prabowo mengerti akan keadaan real rakyatnya. Saya sebagai rakyat kecil sudah terasa betapa sulitnya cari uang untuk menghidupi keluarga. Bravo Mbak Rini. Selagi kaki tangan finalis OCC RP masih bercokol di pemerintahan, publik internasional nggak akan percaya. Karena gaung rilis OCC RP lebih keras dari pidato presiden dan statement opung.
publik internasional gak butuh digiring opininya oleh buzzer. Ya, sudahlah, segera sadarkan akan kekurangan kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan, kalau tidak ada kemampuan jangan korbankan rakyat lebih jauh lagi. Sudah tahu ada peringatan dari OCCRP, Pak Jokowi malah sibuk cawe-cawe ke sana kemari, dan Pak Prabowo juga ya fan-fan aja. Logikanya saja, di tengah-tengah banyak rakyat Indonesia menginginkan menuntut Jokowi diadili, Prabowo menyebutnya hidup Jokowi sambil berteriak-teriak itu. Jadi kita nggak tahu lagi. Jadi teriakan itu seolah-olah bahwa Pak Prabowo ini pasang badan untuk melindungi Pak Jokowi di tengah-tengah orang yang sedang menuntut untuk Jokowi diadili dan diminta pertanggungjawabannya atas bobroknya menjabat selama 10 tahun. Ya, ini yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Ini yang diwariskan. Hutang, bengkak. Bangun IKN katanya investor sekian, investor dari sana sekian, investor dari sini sekian. Tahu-taunya menggunakan dana anggaran dari APBN kita yang sebelumnya beliau mengatakan tanpa menggunakan APBN. Artinya dia mengucapkan suatu kebohongan. Logika berpikirnya saja seperti itu. Gitu ya. Kalau misalnya ada investor ini itu, ya nggak mungkin IKN sekarang, jangankan yang baru-baru ini saya dengar ya, penghematan efisiensi anggaran ini, kan dipangkas habis-habisan tuh oleh pemerintahan saat ini. Bahkan katanya, bahkan anggaran untuk biaya perawatan pun mungkin nggak cukup. Bisa jadi mangkrak tuh. Kalau seperti itu. Tapi kalau diberhentikan membangunnya, ya bisa saja terjadi. Tapi kan kita berpikir uang sudah berapa banyak habis anggaran ke sana. Kalau dilanjutkan, apakah memungkinkan anggarannya untuk dilanjutkan? Nah, ini kan yang menjadi problem besar. Dan itu banyak sekali pengamat politik yang mengkritisi itu juga, teman-teman, memberikan kritik pedas terkait hal itu. Tapi yang saya lihat tidak menyalahkan Pak Prabowo. Tidak ada yang istilahnya terlalu ke Prabowo tertuju arah-arah ucapan-ucapan itu. Tapi lebih ke arah Pak Jokowi. Memang dasar dari segala hal yang terjadi hari ini itu diawali dari pemerintahan sebelumnya yang secara ugal-ugalan, yang mungkin meminjam sana kemari, yang secara ugal-ugalan ya melakukan hal-hal yang mungkin tidak memikirkan efek seperti yang sekarang kita alami sekarang ini, yaitu yang sering saya dengarkan. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.